gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, dalam acara renungan harian. Dan sungguh kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pada pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasal 79. Mazmur 79 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai di hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan bilikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celak yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun menurun. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan ayat demi ayat dalam pasal 79 ayat 9 sampai dengan ayat 13,
Pagi hari ini saya akan mengambil satu topik adalah pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap orang pasti mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan untuk masa mudanya, pertolongan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya, pertolongan Tuhan untuk membawa keluar dari berbagai masalah kehidupan, pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, untuk menjamin masa depan hidupnya, dan untuk banyak hal yang sedang dihadapi. Inilah satu gambaran kehidupan yang harus kita menyadari bersama bahwa setiap saat, setiap waktu kita pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Memang inilah sebuah kenyataan yang harus kita lihat dengan mata terbuka kita, bahwa segala-galanya manusia sangat terbatas. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita salah dalam memahami pertolongan Tuhan. Kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan harus terjadi sama persis seperti yang kita harapkan. Misalnya di dalam masalah kebutuhan ekonomi, kita terlilit masalah utang piutang, kita terlilit masalah utang pinjaman dan lain sebagainya. Seringkali kita salah di dalam memahami pertolongan Tuhan. Kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan harus terjadi sama persisnya dengan yang kita harapkan. Saudara, pagi hari ini kita harus ingat bahwa Allah menolong kita berdasarkan kuasa-Nya, berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya itu. Ini berarti bahwa pertolongan Tuhan belum tentu akan terjadi seperti yang kita harapkan. Karena itu Alkitab berkata, jalanmu bukanlah jalanku, dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Oleh karena itu hari ini kita harus bisa melihat bahwa Allah menolong kita berdasarkan kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya. Kembali kita membaca di dalam Mazmur 79 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kita dapat belajar beberapa hal tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini, renungan pagi ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pertolongan Tuhan juga tidak pernah berlalu cepat, terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat, juga Tuhan tidak pernah bertindak terlalu cepat. Tapi pertolongan Tuhan pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Ini yang pertama harus kita sadari, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Oleh karena itu, pagi hari ini kita bisa melihat
bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu di dalam menantikan pertolongan Tuhan, Dia mengajarkan kepada kita supaya kita sabar di dalam segala hal. Sabar mengajar kita untuk berserah dan mendidik kita supaya kita dapat mempercayai janji-janjinya. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini, bolehlah kita imani bersama, menanti waktunya Tuhan, kita harus dengan sabar. Nanti pada waktunya Tuhan membuka, maka segala sesuatunya indah. Oleh karena itu hari ini, biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menanti pertolongan Tuhan. Kita harus sabar, sebab Dia mengajarkan kepada kita untuk berserah dan mendidik kita supaya kita dapat mempercayai janji-janjinya. Janji Tuhan ada begitu banyak Alkitab dalam hal kehidupan ini yang kita terima, saudara. Janji penyembuhan, janji berkat, terobosan yang luar biasa, inilah janji-janji Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau sampai hari ini doamu apa yang kau panjatkan kepada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan pasti tahu. Sabar, karena Dia mengajar kepada kita untuk berserah dan untuk kita bisa menikmati janji-janjinya. God bless you. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Betapa indahnya pertolongan Tuhan yang siap membantu di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan berkati umat-Mu ya Tuhan. Mungkin hari ini kami menyadari kami butuh pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam perusahaan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya tangan Tuhan akan menopang kami. Ajarkan untuk kami tetap berserah kepada Tuhan. Ajarkan kami supaya kami terus berharap kepada Tuhan. Sebab ketika kami berserah, ketika kami berharap, kami tidak akan dikecewakan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, bagaimanapun situasi yang kami hadapi, Engkau yang diponis oleh dokter, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kesembuhan boleh Engkau terima pada hari ini. Terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan-Mu. Bahkan hal-hal yang kelihatan tidak nyata akan menjadi nyata dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apapun bagaimanapun keadaan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, dan saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.